Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang disusun oleh yang pertama ada Anita Francisca dengan NIM 18101021. Yang kedua ada saya sendiri, Endah Kumairah dengan NIM 19101009. Yang ketiga ada Muhammad Afriandi dengan NIM 17101031 dan yang terakhir ada Susanti dengan NIM 18101011. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik pemberdayaan secara partisipasi. Yang pertama yaitu masyarakat memiliki potensi dan kekuatan dari sumber daya alam dan sosial budaya yang dimilikinya. Potensi tersebut perlu digali melalui strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam penyusunan pemecahan permasalahan yang akan diselesaikan melalui pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didukung dan ditumbuhkan serta dikembangkan secara bertahap, perlahan namun pasti dan menyeluruh. Jiwa partisipatif yang ditanamkan terhadap masyarakat akan memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya, ada 3 model pembangunan yang pernah dilewati oleh bangsa kita dalam usahanya untuk mensejahterakan rakyat. Yang pertama ada model pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Model ini memandang tujuan pengembangan nasional sebagai pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yaitu pertumbuhan menyangkut kapasitas ekonomi nasional yang semula dalam jangka waktu panjang dan lama berbeda dalam kondisi statistik. Kemudian bangkit untuk menghasilkan peningkatan GNP per tahun pada angka 5-7% untuk mungkin bisa lebih. Yang kedua ada model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar. Setelah gagal mengangkat harkat dan martabat kehidupan ekonomi masyarakat dengan model pertumbuhan, maka pemerintah berusaha mengembangkan model lain, yaitu model pemenuhan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Yang terakhir itu ada model pembangunan yang berpusat pada manusia. Model ini menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional atau disebut dengan GNP, serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi nyata dalam berbagai aktivitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kehidupan produktif yang bernilai tinggi. Dari ketiga model pembangunan tersebut, tampaknya peranan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Anita Francisca ingin menjelaskan pengertian teknik pemberdayaan secara partisipasi. Menurut Paul, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politik, kekuasaan kelompok yang lemah, serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat menurut Quasistiono 2003 adalah menciptakan kemandirian masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya membuat orang atau kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Dengan demikian, inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik dari individu, kelompok, maupun masyarakat. Jadi, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan saat ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang selama ini lemah dalam pembangunan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan masyarakat yang selama ini belum dimanfaatkan potensi dalam pembangunan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Susanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna pembangunan. Dari konsep pembangunan menurut Witton, itu dia menyebutkan bahwa pembangunan sesungguhnya adalah distribusi kekayaan masyarakat. Jadi distribusi kekayaan masyarakat ini bisa dipandang seperti tanah dan
partisipasi masyarakat dalam membangun gitu. Jadi pandangan ini bertitik pada tolak dari tujuan pembangunan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan rakyat secara ekonomi. Jadi salah satu tujuan dari pembangunan ini adalah sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat dari segi ekonomi. Kemudian menurut Hidayat, Hidayat menawarkan konsep pembangunan sebagai suatu proses perubahan struktural dalam bidang sosial dan ekonomi yang melibatkan 5 variabel. Variabel pertama itu berkaitan dengan berinteraksi, yaitu sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, modal, dan yang keempat itu teknologi dan kelembagaan spesial ya, yang mana yang dimaksud dari kesimpulan dari 5 variabel ini adalah bahwa ekonomi itu pasti akan melibatkan sumber daya manusia beserta sumber daya alam. Jadi tidak ada sumber daya manusia, maka sumber daya alam pun tidak bisa dikelola. Kemudian sebaliknya, apabila sumber daya alam tidak memadai, maka sumber daya manusia tidak akan bisa mengelola. Begitu juga dengan modal yang dikeluarkan dalam pembangunan, serta teknologi dan kelembagaan yang berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan tersebut. Nah, 5 variabel itu dapat diartikan sebagai perubahan. Tidak hanya menyangkut sikap mental rakyat, tetapi juga sikap mental negara. Jadi mental negara itu masyarakat dan negaranya itu siap atau tidak dengan adanya pembangunan tersebut, sehingga pembangunan tersebut dapat dikelola dan diproses secara baik. Dari definisi pembangunan tersebut dari berbagai pendapat para ahli, kita dapat membaca kekeliruan paradigma pembangunan sentralistik yang hanya menghasilkan perubahan menyeluruh. Nah, perubahan yang kentara ini lewat pembangunan berparadigma sentralistik adalah perubahan ekonomi secara fisik, ditandai dengan meningkatnya rata-rata laju pembangunan dan indeks pendapatan per kapita. Namun tidak diikuti dengan perubahannya sikap mental rakyat maupun negara dan aparatnya dalam mengelola proses pembangunan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyambung dari penjelasan teman-teman saya terkait dengan pemberdayaan dalam partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat menurut Santri Indra Astuti, proses model merupakan istilah yang diperkenalkan Mupriyarto, merujuk pada model pembangunan yang dianggapnya menunjang pembangunan pedesaan yang bermuara pada kemandirian masyarakat. Model proses dicirikan dengan adanya pendekatan ideologis antara aparat perencanaan, pembangunan, dan rakyat pedesaan. Model proses ini juga menstimulir sense of belonging para pelaksana proyek terhadap proyek pembangunan yang bersangkutan. Kondisi mental psikologis seperti ini dipercaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi dan kreativitas pelaksana pembangunan dalam memecahkan problematika lapangan. Mencatat bahwa model proses sesungguhnya telah diadopsi pemerintah lewat Inmendagri nomor 4 tahun 1981 yang memberikan dasar-dasar desentralisasi perencanaan pembangunan pedesaan. Lewat Inmendagri tersebut terlihat adanya pengakuan Departemen Dalam Negeri Depdagri terhadap pentingnya proses perencanaan dari bawah, bottom up planning. Menurut Rappaport 1985, praktek yang berbasiskan pemberdayaan adalah suatu bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam simbol-simbol yang mengkomunikasikan kekuatan tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita, orang-orang yang kita anggap penting, serta masyarakat di sekitar kita. Inti dari pemberdayaan rakyat adalah menggali dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat. Pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bertumpu pada potensi masyarakat.
Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat. Terdapat dua kecenderungan dalam konsep dan proses pemberdayaan, yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Baiklah, itu saja dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kecenderungan primer menerjemahkan makna pemberdayaan pada proses yang menekankan pemberian atau pengalihan sebagai kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah lewat desentralisasi pemerintahan, aparat pemerintah daerah memegang peran kunci sebagai inisiator secara sukarela, memberikan kesempatan lewat pengalihan kekuasaan kepada masyarakat dan komponen lokal lainnya untuk terlibat dalam pembangunan. Terus, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang teknik pemberdayaan secara partisipatif. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.